Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hirsbuno Arif. Jaksa penuntut umum menuntut mantan Kepala Divisi Propam Polri Verdi Sambo dengan hukuman seumur hidup karena terbukti bersalah sebagai dalang sekaligus pelaku pembunuhan berencana terhadap mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Tuntutan hukuman ini jauh lebih berat dibandingkan dua terdakwa lainnya yang sudah memasuki tahapan penuntutan, yakni Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ricky Rizal ini sebelumnya merupakan ajudan Verdi Sambo dan Kuat Ma'ruf ini sopir pribadi keluarga Verdi Sambo ya. Mereka masing-masing dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan yang sangat ringan mengingat keduanya bersama Sambo, kemudian Putri Chandrawati istri Sambo, dan kemudian Barada Richard Eliezer menjadi tersangka pembunuhan berencana, dan ini dikenakan pasal 340 subsidiar pasal 338, junto 55 ayat ke-1 dan junto pasal 56 ayat ke-1 KUHP. Dalam pasal 340 hukuman berencana itu rumusan hukuman maksimal disebutkan bahwa rumusan hukumannya itu yakni hukuman maksimal mati, seumur hidup, atau kurungan 20 tahun penjara. Jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan Sambo, yaitu mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Wah, ini memang kalau kita mengikuti persidangan ini penuh haru biru, dan bagaimana duka cita keluarga Yosua Huta Barat ini yang tidak terperikan ya. Terdakwa Sambo maksudnya itu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangannya di persidangan. Kemudian perbuatan Sambo ini menimbulkan keresahan di masyarakat, mencoreng institusi Polri dan melibatkan banyak aparat. Sementara yang meringankan tidak ada yang meringankan. Wah, ini memang berat ya. Melihat tuntutan hukuman terhadap Sambo, sesungguhnya jaksa ini telah menuntut secara maksimal sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Namun ternyata ini buat keluarga Brigadir Yosua dan juga para publik yang tercermin daripada netizen ini, mereka itu masih kecewa dan berharap harusnya Sambo itu dituntut dengan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Sekarang ini terpulang bagaimana keyakinan dari majelis hakim. Apakah majelis hakim akan menghukum berat Verdi Sambo dalam hal ini hukuman mati atau lebih ringan? Sekali lagi tadi sesuai dengan bunyi rumusan pasal 340 pembunuhan berencana itu, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati, hukuman seumur hidup sesuai dengan tuntutan jaksa, atau kurungan maksimal 20 tahun penjara. Namun ini hakim itu juga bisa memvonis lebih ringan, bahkan membebaskan terdakwa ini bila berdasarkan proses di persidangan jaksa tidak bisa membuktikan konstruksi hukumnya. Jadi ini pinter-pinter dari jaksa maupun pembela dari Sambo ya. Namun kalau kita melihat fakta-fakta di persidangan, rasanya sih sangat tidak mungkin ya hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, misalnya 20 tahun penjara, atau bahkan lebih ringan dan bahkan juga membebaskannya. Dari kesaksian para terdakwa termasuk Barada Richard Eliezer yang ini jadi justice kolaborator, Sambo ini terbukti menjadi aktor intelektual alias dalang yang memerintahkan pembunuhan sekaligus juga sebagai aktor atau pelaku dari pembunuhan terhadap mendiang Brigadir Yosua Huta Barat. Dia ikut menembak Brigadir Yosua setelah memerintahkan Richard Eliezer sebagai penembak pertama. Ini untuk memastikan ya kematian dari Yosua. Jadi ketika sudah ditembak dan dia dalam posisi terlentang, kemudian dia mengambil pistol dan menembak kepala bagian belakang dari Yosua. Sambo ini juga membuat skenario palsu, dan sebagai kepala divisi Propam dia merekayasa TKP, merusak alat bukti, serta ini juga yang sangat berat, melakukan obstruction of justice alias menghalangi penegakan hukum. Dalam kasus terakhir ini Sambo itu bahkan melibatkan puluhan perwira Polri yang menjadi bawahannya, dan beberapa di antaranya seperti halnya Sambo dalam sidang kode etik dipecat dari instansi Polri. Ini juga drama tersendiri persidangan-persidangan obstruction of justice ini, karena melibatkan banyak sekali perwira-perwira yang masa depannya cemerlang ya. Salah satunya misalnya itu kan merupakan lulusan terbaik dari Polri. Jadi diperkirakan mereka-mereka ini nanti akan jadi pimpinan Polri masa depan, tetapi karir mereka terpaksa terhenti karena terlibat dalam
rekayasa atau penghalangan penegakan hukum akibat ulah dari Sambo. Jadi kalau lihat banyaknya sekali dampak yang diakibatkan dari peristiwa ini, rasanya sangat sulit ya bagi Sambo untuk berkelit, apalagi mendapat hukuman yang lebih ringan. Majelis hakim ini ya, walaupun bertindak independen, namun tetap saja ini tidak mungkin tidak memperhitungkan opini publik yang kita sebut mungkin sebagai rasa keadilan masyarakat ya. Kalau kita mengamati bagaimana opini publik ya, mereka semua ini sangat geram dan berharap agar Sambo ini dituntut hukuman yang maksimal. Bahkan ketika dituntut hukuman seumur hidup pun masih banyak yang kecewa. Kasus Sambo ini juga penuh dengan nuansa politik ya. Mengingat ini posisi dia yang dia pernah dijabat di lingkungan Polri itu kan, dia sebagai kepala divisi Propam ini atau polisinya polisi, sekaligus, nah ini yang jauh lebih penting lagi, lebih vital lagi, ya ini sebagai kepala Satgasus Merah Putih. Dalam jabatan terakhir ini, Sambo punya posisi yang sangat penting dan sensitif karena lembaga non struktural ini sangat berpengaruh dan punya aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan politik para petinggi Polri dan juga penguasa. Ini jadi ada dana-dana non budgeter yang mereka bisa kelola, dan pada waktu itu banyak disebut ini dari judi online dan juga narkoba. Kita tentu belum lupa ya, beberapa waktu lalu itu kan nuansa ini menunjukkan betapa nuansa politik sangat kuat dalam kasus ini, nuansa permainan politik, power game atau perang bintang gitu sebutnya. Itu dengan munculnya video Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang digambarkan seolah-olah dia membocorkan vonis Sambo kepada lawan bicaranya di dalam telepon ya. Melalui telepon. Disebutkan bahwa yang menjadi lawan bicara dari Hakim Wahyu adalah Kepala Badan Reserse Kriminal, Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Sementara di tengah percakapan itu ada seorang wanita yang merekam videonya dan kemudian sekilas sempat membahas vonis terhadap Sambo. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada waktu itu menyatakan akan menurunkan tim untuk menyelidiki apakah ada pelanggaran etik atau tidak dalam kasus tersebut. Namun kasus itu tampaknya sekarang sudah menguap begitu saja ya, bersama dengan bantahan dari Hakim Wahyu yang disampaikan ketika dia dikonfirmasi oleh Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tidak tahu bagaimana kelanjutan kasus itu. Lepas benar tidaknya ada perpinjangan tersebut dan benarkah memang ada campur tangan, ada intervensi dari instansi lain yang berharap agar Sambo dijatuhi hukuman yang sangat berat. Namun hal itu kan menunjukkan kuatnya nuansa politik dalam kasus tersebut. Terutama ini berkaitan dengan perang bintang di lembaga kepolisian. Bisa jadi munculnya ribut-ribut itu, seperti dikatakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, itu adalah upaya Sambo untuk mempengaruhi bahkan meneror majelis hakim. Dalam hal ini Wahyu sebagai ketua majelis hakim agar tidak berani menjatuhkan vonis berat pada Sambo. Kalau enggak, bakal dibongkar-bongkar. Itulah kira-kira ya. Namun di sisi lain, hal itu juga menunjukkan bahwa perang bintang itu masih terus berlangsung. Di tengah-tengah proses persidangan, kan kita ingat persidangan Sambo maksud saya, tiba-tiba kan muncul video pengakuan dari seorang anggota kepolisian pada waktu itu, namanya Ismail Bolong. Dia ini seorang anggota dari kepolisian dari Polres Samarinda di Kalimantan Timur yang disebut-sebut terlibat sebagai mafia tambang liar. Ini jadi dia pengepul dana dari para penambang-penambang liar di Kalimantan Timur. Dalam video itu Ismail Bolong mengaku dia menyetor atau menyuap sebesar 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto untuk melindungi para penambang liar. Nah, yang bikin heboh belakangan kan muncul pengakuan Ismail Bolong bahwa dia membuat video itu ditekan oleh Kepala Biro Paminal Pengamanan Internal waktu itu masih dijabat oleh Brigjen Hendra Kurniawan, anak buah Sambo yang sekarang ini juga sudah divonis karena pelaku pelanggaran obstruction of justice dan bersama-sama Sambo itu dipecat. Hendra membantah tuduhan tersebut dan dia bersama Sambo itu mengakui bahwa mereka memang pernah menangani kasus Ismail Bolong itu yang kemudian melibatkan para petinggi Mabes Polri, diantaranya adalah Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto, dan pemeriksaan itu terjadi sebelum kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Mengapa kemudian videonya baru muncul belakangan? Itu yang kemudian menjadi kesimpulan, wah ini berarti terjadi perang bintang atau Sambo fight back. Tapi juga kemudian itu mengkonfirmasi iya memang ada
apa ya, ada permainan-permainan di tingkat tinggi di kalangan petinggi kepolisian ya, dalam permainan-permainan entah itu judi online, kemudian mafia tambang dan lain-lain. Dengan latar belakang seperti itu, seberapa tinggi tuntutan jaksa dan seberapa berat nantinya vonis hakim yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo ini akan mendapat sorotan dari publik. Saya kira yang akan mendapat sorotan yang sangat keras pertama Sambo dan kemudian nanti kedua terhadap Putri Chandrawati ya. Sementara kalau dalam kasus Richard Eliezer ya, publik bahkan keluarga Yosua yang sudah memaafkan berharap ini hukumannya lebih ringan. Begitu juga dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal, kelihatannya tidak terlalu menjadi sorotan publik walaupun dia dituntutnya jauh dari tuntutan dari rumusan pasal 340 ya, ini tuntutan hukuman mati, seumur hidup bahkan maksimal 20 tahun. Mereka masing-masing kan cuma 8 tahun. Nah, ini kalau kita balik lagi kasusnya Sambo, ini apalagi gini kan, ini kenapa saya menyebut ini kaitannya dengan Putri Chandrawati, kan sebelumnya jaksa itu menyebutkan bahwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini disebabkan adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dengan mendiang Brigadir Yosua. Bukan pelecehan seksual yang selama ini secara kukuh coba dipertahankan oleh Ferdy Sambo maupun istrinya Putri Chandrawati. Kesimpulan dari jaksa ini jelas tidak menyenangkan ya buat Sambo dan Putri, tapi juga sekaligus membuat marah keluarga mendiang Brigadir Yosua. Kesimpulan jaksa itu sesungguhnya lebih mendekati keyakinan publik yang tercermin dalam berbagai perdebatan, bahkan juga analisis di media sosial. Coba deh Anda buka-buka lagi. Banyak sekali mereka yang tidak percaya kalau itu ada pelecehan seksual yang terjadi, mereka malah curiga macam itu, ada efek semacam itu. Tapi tentu saja ini kesimpulan ini juga menyakitkan ya buat keluarga mendiang Yosua ya, karena bagaimanapun kan Yosua ini sudah meninggal dunia dan kemudian pernyataan jaksa ini ya tentu saja menyakitkan buat mereka. Kita bisa pahami soal itu. Karena itu beban berikutnya saya kira itu ada di pundak majelis hakim. Apakah akan menghukum lebih berat, yakni hukuman mati, atau memilih hukuman ringan, yakni 20 tahun penjara. Ingat sekali lagi, rumusan ancaman dalam pasal 340 pembunuhan berencana adalah hukuman mati, seumur hidup, atau kurungan 20 tahun penjara. Jadi sesungguhnya opsi-opsi itu bisa diambil oleh hakim sebagai panduan untuk mereka menjatuhkan vonis. Bila vonis hukuman mati yang dijatuhkan, maka itu akan sesuai dengan keinginan keluarga Yosua dan juga keinginan publik. Bila hakim memvonis 20 tahun penjara, itu bisa menimbulkan ketidakpuasan di kalangan publik. Sebab dengan hukuman penjara 20 tahun itu, maka peluang Sambo untuk bebas sangat besar ya setelah menjalani beberapa tahun hukuman penjara. Melalui berbagai remisi, itu yang banyak tersedia, yang mulai dari remisi hari keagamaan, hari-hari besar kenegaraan, berkelakuan baik, dan kemudian aturan lagi telah misalnya proses asimilasi ya, bila telah menjalani 2/3 dari hukuman, maka Sambo itu bisa bebas. Ya paling lama setidaknya kalau kena vonis 20 tahun itu bisa 8 tahun di penjara ya. Tapi sekali lagi semua itu memang ada ketentuannya yang terkadang tidak dipahami oleh publik. Publik pasti akan lebih marah lagi karena kalau tahu ya bahwa di Indonesia ini semuanya kan aturable ya. Concern kita itu bukan ketidakpahaman tentang aturan hukum, tapi soal ini permainan hukum di negara kita yang sudah menjadi rahasia umum. Bila Anda punya akses pada kekuasaan atau Anda punya kemampuan finansial yang besar, maka hukuman itu bisa aturable. Ya, bahkan ketika Anda di dalam penjara pun Anda juga bisa bebas berkeliaran di luar, macam-macam aturannya. Itu bisa karena alasan sakit, dibantarkan, dan sebagainya. Dan ini, kalau soal kekuasaan, akses pada kekuasaan dan finansial yang besar itu, Sambo itu punya kedua-duanya. Kalau kekuasaan setidaknya Sambo itu pernah punya, dan saya kira mungkin akses-akses itu tetap terjaga atas nama esprit de corps gitu ya. Dia pernah berada dalam kekuasaan dan dia juga punya kekayaan yang melimpah. Jadi peluang Sambo meskipun nanti dia dihukum penjara, itu kata dia tetap bisa mendapatkan berbagai kemudahan karena tadi itu. Ingat, kekuasaan dan kekayaan yang melimpah membuat aturan hukum di Indonesia ini bisa jadi lebih aturable. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.